kalau Summarecon membangun, dia selalu memikirkan kepada orang lain. Selalu dia memikirkan penghuninya. Jadi bagaimana supaya penghuni ini menjadi senang. Sebuah gagasan, sesederhana apapun itu, akan menjadi karya besar apabila didasari dengan nilai kesungguhan yang dalam untuk mewujudkannya. Keinginan seorang Sucipto Nagaria untuk menyenangkan pelanggan boleh jadi terdengar begitu biasa dan sangat umum dalam dunia bisnis. Namun, bobot nilai kesungguhan dan komitmen Pak Sucipto dalam memanifestasikan keinginan tersebut menjadi sebuah dasar kekuatan yang memberi nyawa bagi lahir dan berkembangnya Summarecon sebagai pengembang kawasan yang hidup dan dinamis. Kesungguhan dan komitmen yang selalu menjiwai setiap langkah manajemen Summarecon dalam mengembangkan kawasan menjadi kunci sukses Summarecon dalam mempersembahkan produk yang memuaskan para pelanggannya. Ternyata dengan mengutamakan kepuasan para pelanggan, dengan sendirinya membuat masyarakat semakin ingin memiliki produk-produk Summarecon. Pada tahun 2005, 10 tahun yang lalu, Summarecon mengundang Bapak Hermawan Kartajaya untuk melakukan rebranding Summarecon. Dan dalam proses rebranding tersebut, Hermawan Kartajaya menemukan bahwa kunci sukses dari Summarecon adalah nilai-nilai atau value yang Summarecon hadirkan dan nilai-nilai atau value yang Summarecon berikan kepada pelanggan di dalam Summarecon mengembangkan kawasan-kawasannya. Ya 10 tahun yang lalu Makplos memang diundang oleh Summarecon untuk menata branding ya dari korporasi Summarecon. Dan pada waktu itu kisah suksesnya baru ada di Kelapa Gading. Tapi pada saat itu kita tanya pada pendiri Pak Cipto dan Ibu, apa sebetulnya dibalik kesuksesan ini yang membuat betul-betul harga tanah di Kelapa Gading bisa naik, kemudian pengunjungnya happy, juga pemilik apartemen happy, sehingga akhirnya bisa sukses. Nah, ternyata rahasianya ada bukan di properti itu sendiri. Jadi kita simpulkan bahwa Summarecon ini sebetulnya bukan jual rumah, bukan jual properti, tetapi yang dijual itu balance life, kemudian green, kemudian family values, entrepreneurship, dan lain-lain. Nah, hal-hal abstrak inilah yang akhirnya kita ambil sebagai brand values dan sekaligus di rebranding karena kita yakin bahwa Kelapa Gading itu kan bukan sebuah brand yang di-own oleh korporasi, ini kan miliknya orang banyak. Jadi pada waktu itu Summareconnya kita tonjolkan Summarecon. Jadi kita bilang umbrellanya adalah Summarecon dengan brand values yang abstrak-abstrak itu tadi. Dan kemudian sekaligus kita bikin logo baru. Dan semua itu ditulis di dalam buku ini. Creating Land of Golden Opportunity 30 tahun perjalanan Summarecon dari rawa-rawa menjadi kota penuh warna. Ini kisah suksesnya Kelapa Gading yang kita tulis. Dan buku ini sampai sekarang menjadi pegangan banyak perusahaan properti di Indonesia. Berbagai properti yang dikelola oleh Summarecon bukan cuma di Kelapa Gading. Sekarang kita punya Bekasi, kita punya Serpong. Itu values-values tadi dilaksanakan dengan konsekuen. Pak Cipto dan Ibu Cipto dan sekarang generasi kedua anak-anaknya itu putra-putranya juga saya melihat memang konsekuen sehingga manajemen dan karyawan itu mau tidak mau melaksanakan secara konsekuen sehingga customer maupun pengunjung yang mengunjungi properti Summarecon baik yang di perumahan maupun di retail maupun di mana-mana itu merasakan values itu hidup gitu. Summarecon tuh nggak mau cuma jual produk saja, tapi kita mau bahwa kawasan yang kita bangun itu hidup dan ramai. Sebagai developer, kalau kawasan kita itu belum hidup, itu mah belum sukses. Harus hidup. Saya merasa betah di sini ya. Saya sekarang sudah hampir 30 tahun tinggal di sini. Tinggalnya nyaman, tempat usahanya juga nyaman.
Sumarekon Mall Bekasi mempersembahkan Festival Kuliner Bekasi 23 September hingga 18 Oktober 2015. Dibuka setiap hari di area parkir barat Sumarekon Mall Bekasi. Nikmati hidangan Nusantara dalam nuansa Kampung Banjar. Hanya di Sumarekon Mall Bekasi, your family mall. Didasari dengan pemikiran yang mulia untuk selalu melakukan yang terbaik bagi para pelanggannya, telah menghantarkan Sumarekon untuk memberikan bukti dan bukan janji. Dan bukti dari komitmen Sumarekon untuk selalu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya bisa kita saksikan dari berbagai tindakan nyata. Dan pada program Wonderful Living spesial 40 tahun Sumarekon kali ini akan menghadirkan berbagai kisah nyata dari mereka yang telah merasakan secara langsung bukti dari komitmen tersebut. Komitmen Sumarekon untuk mempersembahkan pelayanan sepenuh hati bagi setiap pelanggannya terus didukung dengan langkah pelayanan berkesinambungan yang inovatif untuk menjamin kenyamanan warganya. Pengelolaan lingkungan perumahan pada umumnya dilakukan oleh RT atau RW. RT atau RW ini dibentuk oleh penghuni, dan pengelolaan yang dilakukan oleh RT RW ini pada umumnya tidak maksimal karena pengurus RT melakukan hal ini dengan sukarela di waktu-waktu luangnya. Dengan tujuan untuk membangun lingkungan perumahan dan kawasan kota Sumarekon yang nyaman, aman, tertib dan rapih, Sumarekon mengambil langkah inovasi yaitu membentuk estate management yang bertugas mengelola lingkungan dan kawasan Sumarekon secara profesional. Setiap warga Sumarekon wajib mengikuti estate regulations, yaitu peraturan-peraturan yang tegas dan jelas yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga Sumarekon. Keamanan warga dijamin dengan sistem satu pintu, surat izin keluar kompleks, serta pemeriksaan kepada setiap penghuni dan tamu yang masuk dan keluar klaster. Regulasi rumah untuk tidak merubah fungsi hunian menjadi sarana komersial adalah bentuk pengaturan bagi kenyamanan warga di samping peraturan pemeliharaan kebersihan klaster. Aturan pemeliharaan tanaman, kesamaan penataan rumah tanpa pagar, keseragaman bentuk tampak depan rumah, hingga keserasian warna cat rumah semua diatur oleh estate management demi terwujudnya klaster yang rapih dan menyenangkan bagi warga. Seluruh upaya ini pada awalnya tentu saja bukan tanpa halangan. Namun komitmen yang dijalankan secara konsisten oleh Sumarekon telah membuahkan hasil yang nyata yang dapat dirasakan oleh para warganya. Town dan estate management yang kita jalankan secara disiplin dan transparan, sehingga kawasan itu maupun klaster perumahan itu aman, nyaman, dan rapi. Jadi pada saat para pembeli pulang ke rumah itu dia happy gitu. Oh, masuk gerbang klaster dia lihat, oh kawasannya rapi ya, lampunya pada nyala, dan semua taman-tamannya itu terpelihara dengan baik. Di awal-awal ini benar-benar susah menginginkan bahwa every regulation harus bisa dijalankan dengan baik. Kaget sebetulnya, bukan karena nggak senang sih, kaget banget gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka sudah membeli, jadi ini adalah haknya mereka dong gitu untuk menggunakan dan mengatur semaunya mereka. Sedangkan estate regulation ini adalah hal yang mengatur mereka gitu. Luar biasa kita kaget pertama kali masuk. Sangat ketat.
Semua yang kita ingin lakukan, kita ingin renovasi rumah, semua harus minta izin sama mereka. Jadi sangat menyebalkan. Bukan saja saya harus datang ke kantor estate, diminta isi formulir untuk kita bikin renovasi, tetapi harus mempunyai penjelasan. Sudah dijelasin, masih ditolak sama mereka. Marah, Bu, marah sekali kita. Ditolak oleh estate, ya rumah-rumah kita, kok estate punya hak untuk menolak hak kita. Semakin banyak klaster yang dibangun gitu, semakin banyak cerita dan lama-lama warga di situ merasakan gitu. Oh, ngerti nih. Kenapa ya harus diatur? Dan sesudah hampir 3 tahun saya merasakan manfaatnya. Ya, di Summarecon semua rumahnya tuh boleh dikatakan tertata rapi. Bagus. Semua halaman depan itu dirawat oleh estate management. Jadi rumah kosong maupun rumah yang diisi ada penghuninya itu kondisinya akan sama gitu. Kebenaran tempat tinggal rumah yang dulu dibanding di Summarecon yang saya tinggal itu beda banget gitu loh. Kalau yang dulu nggak diurusin soal masalah tanaman gitu, istilah mau tinggi ya tinggi aja gitu. Apalagi di sana kan juga IPL-nya juga nggak diurusin seperti di sini. Summarecon diurus rumah kosong. Mereka tetap sapu, rumput-rumputnya pun tetap diurusin ya. Pohon-pohon misalkan yang udah mulai kuning, udah mulai layu, mereka ganti lagi, rumput-rumput juga demikian gitu. Kita memang setiap bulan dipungut iuran. Tapi iuran tuh saya rasa dibandingkan dengan manfaat yang kita dapat sekarang, tidak ada artinya. Kita juga disuguhkan laporan walaupun kita tidak minta oleh estate. Dan kami semua merasakan manfaatnya luar biasa. Kita ada tiap 3 bulan sekali itu laporan keuangan secara transparan, berapa yang kita dapat, berapa yang kita keluarkan, untuk apa, dan di situ juga ada sinking fund, itu jadi ada dana yang ditahan, itu ada berapa. Gitu, sehingga warga benar-benar tahu kemana uang yang mereka berikan setiap bulannya. Warga ini sekarang udah jadi teman kita nih ya, jadi dan mereka merasa bahwa kita itu ada untuk membantu mereka gitu. Ya, saya merasa terbantu ya, terutama masalah keamanan ya. Nah, kebetulan satpam di sini benar-benar care sama kita. Terutama masalah asisten rumah tangga yang akan keluar dari kompleks ini, ditanyain gitu ke kita, ditelepon, Bu, bener gak nih asistennya pengen keluar, pengen jemput anaknya, bener gak? Terus barang yang dibawa pun ditanya, udah diperiksa belum, Bu? Misalnya mereka mau pulang kampung. Jadi saya merasa cukup aman di sini ya, dan saya merasa nyaman. Tinggal di klaster Maple Summarecon itu juga semua pengelola, pihak pengelola mereka juga setiap saat ada komunikasi dengan kita sebagai warga. Komunikasinya sangat baik antara pengelola dengan kita penghuni. Estate management buat warga, saya boleh katakan tuh sudah seperti teman, mungkin lebih dari teman kali ya, seperti keluarga. Ini termasuk dalam product management sebetulnya. Jadi kalau kawasan yang dijual ya kawasan, bukan rumah, ya kan? Dan di dalam kawasan itu kan sudah direncanakan pertama kali perimbangannya bagaimana. Makanya perubahan fungsi daripada sub atau elemen-elemen yang di dalam produk kawasan itu nggak boleh berubah. Nah, ini salah satu contoh excellent di dalam product management. Customer service memang sudah makin tajam lagi jadi customer care. Hal positif yang kita tabur niscaya akan menuai hasil yang positif juga. Ini terbukti dari kisah nyata Summarecon dalam memberikan positive experience bagi para pelanggannya. Masih banyak kisah yang menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Summarecon Mall Bekasi mempersembahkan Festival Kuliner Bekasi 23 September hingga 18 Oktober 2015. Dibuka setiap hari di area parkir barat Summarecon Mall Bekasi. Nikmati hidangan Nusantara dalam nuansa kampung Banjar. Hanya di Summarecon Mall Bekasi, your family mall.
Bagi Sumarekon, kepuasan pelanggan adalah parameter kesuksesan dari upaya pembuktian sebuah komitmen dan kerja keras adalah tindakan nyata upaya untuk mencapainya. Kualitas bangunan yang baik, infrastruktur yang memadai, fasilitas umum yang mendukung kegiatan warganya, kawasan yang hidup dan ramai, semua menjadi bukti kegigihan Sumarekon dalam memberikan pelayanan prima dan sepenuh hati untuk kepuasan pelanggan. Gabungan dari berbagai faktor tersebut menjadikan Sumarekon dicintai pelanggan sehingga berbagai produknya selalu dinanti masyarakat. Faktor apakah yang oleh Sumarekon dianggap sangat penting dalam memberikan kepuasan bagi pelanggannya? Faktornya macam-macam ya, itu kan gabungan dari beberapa faktor. Bagaimana kualitas dari rumah atau ruko itu sendiri, bagaimana kita memperhatikan material yang kita pakai yang berkualitas, bagaimana kita mensupervisi dari pekerjaan pelaksanaan pembangunan itu secara ketat. Komitmennya dari segi pada waktu serah terimanya dia on time, kemudian kondisi bangunan pada waktu serah terima itu benar-benar siap dalam arti bersih, kemudian nggak ada bocor mah jauh lah ya. Maksudnya tembok segala macam itu Sumarekon benar-benar tembok itu rapi, rata. Dan terus terang kita agen-agen pernah di bawah melihat ke lokasi pembuatan tembok supaya itu rapi, mereka pakai tembak laser. Jadi itu benar-benar 90 derajat gitu ya, nggak ada lengkungan, nggak ada cacat lah. Jadi kita dalam mengeceknya ada 2 laser line. Jadi fungsi laser line ini adalah untuk memeriksa kerataan dinding, apakah dinding ini bergelombang atau tidak. Dan juga fungsi lainnya adalah untuk mengecek kelurusan pertemuan dinding. Seperti di sini di sudutan dinding ini apakah nanti sudah lurus atau tidak, kita bisa cek dengan laser line. Nah, kalau garis di sini lurus, ini berarti dinding sini sudah rata. Tidak ada gelombang. Jika ada lurus yang tidak menyatu, contohnya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dinding di area sekitar sini ini tidak rata, sehingga ini perlu diperbaiki. Untuk serah terima bahkan lebih bagus dari brosur yang dijanjikan. Dari segi rumah, dari segi lingkungan fasilitas yang diberikan, itu kalau kulihat lebih bagus sih. Seperti Goldfin contohnya, kita nggak pernah dijanjikan ada taman dengan batu-batu. Tapi pada waktu serah terima konsumen sampai kaget gitu kan. Kenapa ya udah ada tamannya, cakep banget itu rumahnya. Faktor dari fasilitas kawasan yang lengkap. Ya ini tentu kita pikirkan dari segi pendidikan, fasilitas belanjanya, makan, fasilitas hiburan, bagaimana dia bisa beribadah dan lain-lain itu harus lengkap dari suatu kawasan. Dari ini semua yang paling penting adalah bagaimana kawasan itu hidup dan ramai. Jadi makanya kita harus perhatikan bagaimana rumah yang kita bangun dihuni. Orang harus tinggal, bagaimana dia nyaman atau enggak untuk tinggal. Ruko yang dia beli juga harus dipakai untuk berusaha. Jangan cuma didiemin buat investasi aja, ntar tunggu harga naik, udah jual lagi. Jadi kita maunya dia harus pakai untuk berusaha, dia buka, sehingga kawasan itu hidup. Kita sudah 30 tahun tinggal di sini, makanya kita sangat puas dengan Kelapa Gading. Ya, karena kita puas tinggal di sini, kita mulai membeli beberapa properti untuk anak. Di Bekasi, kita juga membeli apartemen Spring Lake untuk masa depan buat anak. Nilai investasi di Kelapa Gading itu semakin meningkat. Bahkan salah satu klaster yang sangat elit di Kelapa Gading sekitar 5-6 tahun yang lalu pernah mencapai harga tertinggi di antara keseluruhan real estate yang ada di Jakarta. Perasaan menjual properti di Sumarekon pada umumnya kita deg-degan di awal karena unitnya terbatas, sedangkan konsumen yang mengantri itu banyak banget. Undian, kita kan pakai undian gitu kalau jualan. Jadi deg-degannya gini, dapat nggak ya gitu. Tetapi pada akhirnya setelah deg-degan hari itu kita dapat unit, ke belakangnya enak banget karena kita percaya konsumen Sumarekon tuh akan puas dengan semua yang diberikan oleh Sumarekon, komitmen dan lain sebagainya itu. Jadi
ya jadi agent Sumarekon sih seneng lah ya gitu. Makan enak, tidur nyenyak, habis dapat unit, seperti itu. Walaupun banyak pelanggan yang telah puas dan percaya terhadap produk-produk Sumarekon, tidak membuat Sumarekon lantas berpuas diri. Inovasi berkesinambungan sebagai bagian dari continuous improvement terus dilakukan oleh Sumarekon. Apa sajakah yang selama ini dilakukan Sumarekon sebagai bentuk komitmennya terhadap pelanggan tersebut? Mari kita simak perbincangan saya berikut ini bersama Bapak Herman Nagaria. Inovasi sangat penting di dunia properti karena selera pasar itu dari waktu ke waktu, dari daerah ke daerah itu bisa berbeda, dia bisa berubah. Sehingga kita ditantang untuk bisa mencari produk yang selalu bisa diterima dengan baik oleh pasar. Kadang kita juga harus memberanikan diri untuk membuat produk yang pasar belum ada. Nah, itu perlu pemikiran yang panjang, tapi juga perlu proses edukasi kepada pasar sehingga pasar bisa menerima. Nah, itu dari waktu ke waktu kita juga lakukan karena kita mendapat referensi dari luar negeri, kita melihat dan kita bisa mempelajari bahwa produk tersebut mempunyai keunggulan, mempunyai kenyamanan, sehingga kita bisa bawa itu ke Indonesia dan kita berikan kepada pasar ini melalui satu education pasar. Nah, itu dari segi innovation design. Nah, kita juga melakukan inovasi untuk continuous improvement dari berbagai proses kerja kita. Nah, selama 2 tahun terakhir kita menaruh perhatian yang sangat besar untuk menghasilkan construction drawing yang detail dan lengkap. Jadi panduan kita untuk melaksanakan pembangunan itu detail. Dan kita lihat sebelumnya ini hal tersebut nih mulai ditinggalkan di rata-rata proyek di Indonesia. Sehingga kadang itu dengan sangat beragamnya kualitas kontraktor, kualitas konsultan kita, itu hasilnya dari rumah yang satu ke rumah yang lain itu kadang-kadang ada perbedaan. Jadi kita susah untuk melakukan penyamaan, sehingga dengan demikian, dengan kita lebih fokus pada construction drawing yang detail, kita bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, dan kita bisa terus melakukan continuous improvement. Selain itu, kita juga mengadopsi sistem TQM, itu Total Quality Management, yang banyak dilaksanakan di manufacturing industry. Nah, para pengawas bangunan kita, itu kita ajak untuk bersama-sama dia memberikan saran atau masukan-masukan atau melakukan percobaan atas ide perbaikan yang dia punya, dengan tujuan bahwa semua itu untuk meningkatkan kualitas dari bangunannya ataupun memudahkan cara kerja dia. Sehingga dari situ kalau orang cara kerjanya lebih gampang, tentunya dia akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu dengan lebih santai, tapi dengan hasil yang lebih baik, karena kerjanya lebih gampang, hasilnya lebih cepat, lebih efisien. Nah, dari program-program ini kita lihat bahwa hasilnya sangat luar biasa. Tim-tim dari para pengawas bangunan itu ternyata bisa menghasilkan ide-ide yang sangat mencengangkan. Saya sangat surprise sekali. Ini adalah hasil dari pelubangan keramik untuk CO menggunakan gerindra biasa. Hasilnya terlihat tidak rapi, krepes-krepes. Kemudian rekan-rekan kita dari tim Sumarekon menciptakan alat bor keramik seperti ini. Sehingga didapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan gerinda. Hasilnya lebih rapi, rata, tidak ada krepes-krepes, sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik di Sumarekon. Ya, ini komitmen itu adalah bagian dari brand management sebetulnya. Komitmen seorang founder yang akhirnya menginspirasi seluruh manajemen dan karyawan itu terasa pada berbagai stakeholder.
itu adalah bagian excellent di brand management. Seperti saya katakan tadi, ini 3 contoh terakhir. Yang terakhir kita bicarakan ini adalah, ya ini namanya strategic marketing, itu yang memang mesti ada excellent di customer management, excellent di product management, ada excellent di brand management. Jadi saya kepingin melihat bahwa Summarecon sebagai korporasi ini akan lebih dahsyat lagi dengan mempertahankan values yang ada. Creating value tapi with values. Making profit it's okay, but with principles gitu. Komitmen dan kecintaannya kepada para pelanggan telah menghantarkan Summarecon memiliki loyal customer. Dan perubahan zaman tidak sekalipun menggoyahkan komitmen Summarecon untuk selalu melayani dengan sepenuh hati. Dan nilai perusahaan seperti inilah yang selalu diterapkan dalam Summarecon setiap pengambilan keputusan. Dan pemirsa, demikianlah kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.